Halo Dek, Halo Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik Pak, Kenapa kurang baik? karena sering dibully Pak. Oh iya, begitu ya. Iya Pak. Eh, Siapa namanya tadi? Saya lupa. Alex Pak. Oh, iya, Alex. Nama lengkapnya Alexander Pak. Alexander. Oke. Eh, Mohon maaf ini Dek, saya tanya-tanya dulu. Bagaimana perasaanmu saat ini? Kurang nyaman Pak. Kurang Karena nyaman ya? ini Pak, karena sering dibully juga Pak. Kan saya orangnya ada kekurangan Pak gitu. Iya. Jadi kekurangan saya itu dibully Pak kalau di sekolah Pak. Jadi saya kalau ke sekolah itu tidak pede begitu Pak. Berarti kalau ke sekolah tidak pernah merasa nyaman dan tidak pernah merasa aman seperti itu ya? Kalau aman Pak, cuma itu tidak nyamannya Pak. Oh iya. Karena dibully Pak. Gitu. Bisa tidak kamu ceritakan keseharianmu di sekolah bagaimana? Kalau keseharian saya seperti siswa lain Pak, belajar begitu. Cuma yang tidak kasih nyaman itu di sekolah kita dibully Pak. Apakah yang membuatmu tidak nyaman karena ada kekuranganmu begitu? Ada Pak, ada kekurangan Pak. Kan seorang ini nilai cacat Pak, jadi itu kekurangan saya itu dibully karena teman-teman saya itu kan dia semuanya normal begitu. Gitu ya. Jadi karena kamu sering dibully, hal itulah yang membuatmu tidak merasa nyaman atau tidak kamu sukai. Iya Pak, tidak Sekolah. nyaman Pak, tidak suka lah dibully Pak. Kan itu kan sudah ciptaan dari lahir Pak jadi. Tapi ada tidak yang kamu sukai ketika kamu ke sekolah? Yang saya suka itu suka sama ikut belajar sama teman gitu. Saya mau kayak orang-orang normal sepenuhnya Pak begitu. Tapi yang tidak saya suka itu kayak dibulinya Pak itu. Oh iya iya iya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Dek, saya tanya yang lebih Iya spesifik. Pak. Bisa tidak kamu ceritakan bagaimana ketika kamu dibully? Kamu merasa nyaman atau rasa takut, cemas? Merasa tidak nyaman Pak. Seberapa sering kamu dibully? Setiap hari sekolah Pak. Setiap hari ya? Setiap hari Pak. Setiap ke sekolah biasa kalau ketemu lagi itu pas dibully lagi. Kapan pertama kali Alex dibully? Pertama itu waktu di sekolah kan saya orang cacat Pak. Pas Iya. dia lihat kekurangan saya begitu Pak, ya dia cerita pertama begitu, jadi ya sampai sekarang dia bully Pak begitu. Jadi rasa tidak nyaman di sekolah Pak, kayak mau pindah sekolah saja Pak begitu. Seperti itu ya. Iya Pak. Siapa sih yang biasa membuli Alex seperti ini? Ya banyak Pak, kayak Erik, Nova. Oh iya iya, oke. Gitu Pak. Di mana biasanya kamu dibully? Biasa di sekolah Pak, di kelas kalau jam-jam istirahat Pak, kalau sudah tidak ada guru Pak. Oh iya. Kalau kamu dibully, adakah tidak yang melihat? Ada Pak teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang lain itu ada yang kayak lihat saya Pak dibully, ada yang membela, tapi kan dia tidak berani sampai melarang begitu, tapi dia hanya bilang jangan, cuma menegur Pak begitu. Jadi reaksinya mereka hanya seperti itu? Iya Pak. Tidak membantu, Tidak. tidak menolong. Ya mungkin dia membantu tapi dia tidak berani Pak begitu. Sama-sama tidak berani ya. Iya Pak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya kurang nyaman aja Pak, kayak merasa terhina sekali begitu Pak. Jadi perasaanmu sebelum dibully dan sesudah dibully itu bagaimana? Sebelum dibully itu ya namanya kekurangan ya harus disyukuri Pak. Iya, Tapi betul. pasnya dibully itu kayak merasa terhina sekali Pak, karena kekurangan Pak. Mau di apa juga Pak. Jadi setiap kamu ke sekolah kamu takut tidak? Kamu cemas tidak? Kalau ke sekolah kita kan suka mau seperti biasa ke sekolah. Cuma di sekolahnya itu kita tidak nyaman Pak, karena dibully ya. Karena kita kan orang kekurangan begitu. Jadi setelah kamu dibully membuatmu malas ke sekolah tidak? Malas Pak, karena ke sekolah pasti dibully Pak begitu. Berarti nilaimu menurun atau bagaimana? Kalau nilai tidak berpengaruh sih Pak, cuma itu tidak nyamannya Pak. Oh iya, oke. Selama kamu dibully kamu sudah pernah melapor? Tidak? Pernah Pak, Sama siapa kamu melapor? sama guru. Sama guru. Kalau sama orang tua, Pernah juga Pak. apa reaksinya ketika kamu lapor sama orang tua?
Kalau orang tua pasti dia bilang melapor ke guru pak, begitu nanti sempat juga pak dulu gurunya apa, saya tanyakan begitu, tapi ini gurunya dia larang itu temanku, dia marahi begitu, tapi cuma efeknya itu cuma 1 hari 2 hari pak. Setelah itu dia bully lagi saya. Oh iya. Kalau pihak dari guru bagaimana reaksinya? Cuma begitu pak, cuma dia tanya saya sabar saja begitu, sekolah yang baik-baik saja. Tidak ada tindakan yang dilakukan? Tindakannya cuma kayak memarahi pak begitu. Cuma seperti itu ya. Iya pak. Jadi apa yang kamu harapkan dari saya sebagai guru BK kamu untuk membantu kamu itu bagaimana cara? Saya harapkan bisa membantu agar saya lebih semangat lagi belajar, lebih semangat lagi, tidak apa Bagaimana? tidak Saya tidak, bisa bantu kamu bagaimana cara apa? supaya tidak kepikiran lagi Oh iya. teman-teman yang bully. Baik. Jadi setelah kamu mengungkapkan perasaan kamu tadi, bagaimana rasanya sekarang? Apakah sudah merasa aman? Apakah sudah merasa nyaman atau bagaimana? Pastinya sudah merasa nyaman pak, karena ada tempat untuk Bercerita ya? bercerita. Ya betul. Jadi begini deh. Jadi yang harus kamu ketahui itu bahwa tidak ada yang berhak memperlakukan buruk. Tidak ada yang berhak memperlakukan buruk kepada kau. Karena kenapa? Karena kamu harus merasa aman di sekolah. Jadi jika ada seseorang yang mengganggu atau menyakitimu, kami di sini penting untuk melindungimu. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mencari bantuan. Ceritakan kepada orang tuamu, ceritakan kepada guru-gurumu, ceritakan bahkan kepada teman-temanmu juga. Kita cari sama-sama solusinya. Karena kita di sini untuk mendukung kau, untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Jadi usahakan kalau misalnya berteman, cari teman yang baik. Ya, Pak. Cari teman yang mendukung kau. Siap. Cari teman yang bisa membantu kau. Cari teman yang bisa menyelesaikan kesulitanmu, ya dek. Iya pak. Jadi kalau misalnya ketemu nanti teman yang bully kau itu nanti, jadi kan misalnya yang bully kau itu kan di kelas. Iya. Jadi misalnya kalau sudah selesai pelajaran, alangkah baiknya kau ke kantin, ke perpustakaan gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kita ketemu dia lagi pak di kantin, bagaimana itu pak? Kalau misalnya ketemu di kantin, ya usahakan menjauh. Kalau misalnya sudah terlanjur dan dia tetap membulimu, jangan biarkan dia membulimu, langsung melapor ke guru, ya. Iya pak. Oke, karena dirimu itu adalah orang yang berharga dan berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Iya pak. Jadi jangan biarkan kata-kata atau tindakan orang lain atau tindakan temanmu itu membuatmu meragukan dirimu sendiri. Siap pak. Jadi ketika kamu dibully, jadi catat kapan kamu dibully, tanggalnya, jamnya, tempatnya di mana. Itu buat apa pak? Jadi kamu catat, jadi ada bukti. Oh iya pak. Ya, jadi kita perlu tindaki orang yang bully kamu itu. Iya pak. Seperti itu. Paham pak. Jadi untuk menghilangkan rasa ketidaknyamananmu di sekolah nanti itu, kamu luangkan waktumu di perpustakaan kah, jangan di kelas terus ya, atau ke taman kah, baca buku atau gitu kan, gitu. Jadi kamu ingat, kamu itu tidak sendiri dalam menghadapi semua masalah. Itu banyak orang yang peduli dan banyak yang ingin membantu kamu. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa takut untuk bicara. Oh iya pak. Karena kita bersama dan memastikan kamu merasa aman dan dihargai. Oke Alex? Iya pak. Sudah bisa dipahami? Ya, Jadi bisa, Pak. ketika kamu dibully, apa yang harus kamu lakukan? Mencatat pak, dicatat
catat yang bully saya, kapan saya dibully, terus saya melapor kepada guru Pak. Iya. Ya. Kalau bisa langsung ke lapor ke guru ya. Oh iya siap Pak. Oke. Oke Pak. Jadi ketika kau dibully itu bukan karena kamu punya kesalahan, tapi mereka yang salah. Jadi tetap percaya diri, jangan merasa kurang walaupun punya kekurangan. Ya siap Pak. Karena di balik kekurangan itu ada kelebihan. Dan di balik kelebihan ada kekurangan. Iya Pak. Oke? Iya Pak. Bagaimana? Makasih anunya Pak. Sudah paham Pak. Ah ya, baik. Semoga ini motivasi dari Pak saya bisa bersemangat lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya. Kembali ke kelas. Ya, terima kasih Pak. Iya.